Jadi kita kali ini akan belajar untuk backup berdasarkan partisi tertentu. Kalau sebelumnya kita belajar backup keseluruhan di disk ya, seluruh partisi. Nah sekarang kita backup berdasarkan partisi tertentu saja ya. Oke, kita mulai start Conjila, kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih sama menunya device image ya. Kalau ini kan kayak disk to disk ya. Kalau ini kita buat dalam bentuk image. Kemarin juga dalam bentuk image, tapi seluruh partisi gitu ya. Nah sekarang kita akan membackup partisi yang ada di Windows Windows 10 ya, tapi partisi tertentu gitu ya. Oke, kita pilih the best image work with this partition. Oke. Kemudian kita pilih local depth saja teman-teman. Oke, kita klik enter. Nah oke, di sini ada depth SDA ya, ada beberapa disk, ada yang 500 GB itu nanti akan tempat nyimpan file backupnya, yang 240 GB itu file berisi Windows 10 ya teman-teman. Yang 15 GB itu flash disk kita yang diboot oleh Clonezilla ya. Oke, kita tekan Ctrl C aja ya. Oke, dia masih proses ya teman-teman. Nah di sini banyak sekali partisinya, tapi di sini kita intinya memilih di mana tempat nyimpannya ya teman-teman. Nah, kalau SDV ini yang bagian yang akan kita backup ya teman-teman. Jadi kita akan simpan di bagian harddisk yang tadi 500 GB dan memiliki dua partisi ya. Ada yang 270 itu di C, yang 195 itu ada di D ya kalau diletarkan ya, atau dialamatkan drive-nya. Kita pilih yang ini ya, yang 195 GB ya. Karena ada dua disk kan ya. Yang disk ini yang tadi 500 GB itu dibagi dua gitu. Jadi harus tahu partisinya ya teman-teman. Oke. Kita pilih ini aja. Oke. Kemudian kita pilih di mana mau nyimpannya, misalnya di software. Oke, kita klik browse. Oke. Kemudian oke, di sini kita pilih down saja ya teman-teman. Oke. Kita place enter to continue ya. Teman-teman sebelumnya perlu saya jelaskan dulu ya. Ini apa? Nanti untuk proses keseluruhan partisi maksudnya untuk kita di sini saya hanya akan jelaskan sampai milih partisinya, karena kalau untuk tata cara selanjutnya itu masih sama ya, tinggal klik oke dan selesai gitu ya. Jadi nanti bagaimana milih partisinya atau menu mana yang harus dipilih gitu ya teman-teman. Oke, kita pilih beginner aja ya, beginner ya. Oke, kita. Nah di sini kan ada. Nah kalau sebelumnya kita pilih save disk, local disk, unimage, kemudian save parts. Nah kalau save parts ini kita pilih partisi tertentu saja gitu, ataupun ya partisi tertentu saja. Nah kebetulan tadi yang di 250 GB itu ada beberapa partisi. Nah kita pilih yang save local partition as an image ya. Oke, kita klik OK teman-teman, dan nanti kita perlu milih partisinya. Nah kita pilih di sini misalnya kita kasih nama di sini misalnya Windows 10 ya. Nah oke. Nah jadi oke, selanjutnya jadi tidak akan sampai jelaskan sampai tuntasnya ya. Maksudnya saya jelaskan yang bagian pentingnya saja teman-teman, mudah-mudahan sih bisa dimengerti. Karena untuk tahap selanjutnya ya kita tinggal klik next dan selesai. Nah ini banyak sekali partisinya teman-teman, jadi teman-teman harus hafal partisinya. Nah di sini kan ada ditandai kalau SDV itu tadi untuk harddisk kita ya, harddisk yang kedua yang akan di backup gitu ya, yang akan dijadikan file image. Nah harus tahu partisinya gitu ya teman-teman.
Nah, di sini ada ST3 itu untuk apa sih? Si Get ya, teman-teman. Nah, jadi kita yang cari yang SDP. Nah, di sini ada juga master, YouTube, kemudian dokumen ya. Ini partisi-partisi yang ada di harddisk SDP gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja saya tandai untuk apa ya, yang untuk memori ya, yang SDB1 itu untuk kayak sistem reservednya Windows, saya pilih, klik space, kemudian di sini untuk 48,7 GB ini yang buat sistemnya, kita klik juga space, kemudian klik OK, gitu teman-teman. Jadi nanti ini milih source-nya untuk kesananya, untuk pilihan kesananya teman-teman tinggal klik next sampai proses backup selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau misalnya ini ya, mau misalnya mau menyimpan berdasarkan partisi tertentu ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih nanti kompresinya apa gitu ya. Mau ini terserah, bebas ya. Tergantung keinginan teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih. Saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.